Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabb kamu Allah mencipta apa yang Ia kehendaki dan Dia juga memilih apa yang Ia kehendaki. Bila kita layangkan pandangan kita ke sekitar kita, maka akan banyak makhluk-makhluk Allah yang kita lihat. Bila kita tengadahkan wajah, kita akan melihat langit yang menjadi atap bagi bumi ini, terbentang luas. Kita lihat bumi yang terhampar, gunung yang menjulang tinggi, lautan yang luas, dan yang lain-lainnya. Kalau kita hitung masa, maka kita akan temukan bahwa Allah mencipta hari demi hari, minggu demi minggu, bulan per bulan. Dalam satu tahun terdapat 12 bulan. Dan kita lihat, kita pelajari, bumi ini pun juga tidak sama. Permukaannya dari sisi strukturnya, ada yang hijau dengan banyaknya tanaman-tanaman, hutan belantara, dan ada yang gersang, ada gunung-gunung batu, ada gurun Sahara, dan berbagai macam ragam makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang sangat menarik di sini ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala mencipta apa yang Ia kehendaki dan memilih juga apa yang Ia kehendaki. Dan kita sebagai seorang hamba, kita harus yakin dan beriman bahwa Allah ketika memilih, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah salah memilih. Tidak akan pernah salah memilih. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha teliti dan dalam pengetahuannya. Maka seorang muslim mengenal tempat yang paling berkah di muka bumi ini, yaitu kota Mekah. Bagi kita yang pernah berangkat umrah ataupun haji, kita akan melihat bagaimana keadaan kota Mekah. Awalnya dahulu adalah lembah yang tidak ada tanamannya. Fi wadin ghairi dhi zar'in, kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di lembah yang tidak ada tanaman. Ternyata itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi keuntungan duniawi, itu tidak ada apa-apanya. Ya, tidak ada apa-apanya. Tidak ada yang menjanjikan dunia di sana. Tetapi ternyata itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi waktu, Allah Subhanahu wa taala memilih malam lebih utama daripada siang terkadang, dan terkadang siang lebih afdal daripada malam. Para ulama khilaf mana yang lebih utama, 10 awal Dzulhijjah daripada 10 malam terakhir Ramadan. Mereka mengatakan bila mana yang dimaksud adalah siangnya, maka 10 awal Dzulhijjah itu yang paling utama dalam satu tahun. Tetapi bila mana yang dimaksud dengan malam, maka malam 10 terakhir Ramadan adalah malam-malam yang paling utama dalam satu tahun. Kemudian dari manusia yang sekian banyaknya ini, dari awal manusia sampai hari ini dan sampai hari kiamat nanti, tidak akan terhitung oleh kita ke jumlah manusia. Tetapi Allah tetap memilih. Allah memilih manusia-manusia yang paling mulia. Dipilih oleh Allah SWT para rasul, para nabi, ya, sebagai manusia termulia. Dan dipilih oleh Allah SWT ulul azmi minar rusul, rasul-rasul dan nabi-nabi ulul azmi. Dan dipilih oleh Allah SWT dua kekasihnya dari manusia, yaitu Khalilur Rahman, Nabiullah Ibrahim, dan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Allah memilih, dan pilihan Allah semuanya mulia dan sempurna. Beranjak dari ini, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah memilihkan untuk kita bulan Ramadan. Ternyata saya sempat merenung
ketika ada seseorang yang kaya raya dan kita membutuhkan keuntungan, dia memberikan kita tempat, menyediakan kita fasilitas dan memberikan kita modal. Nanti saya yang akan memberimu keuntungan yang sebesar-besarnya. Kita tidak punya apa-apa. Tempat berusaha disediakan olehnya, modal usaha dia juga yang menyediakannya, dan dia pula yang memberikan kita keuntungan. Kalau kita berfikir sejenak, maka ini tidak akan mungkin kita lalaikan. Kita akan terima seperti seakan-akan kita menerima, menampung dengan kedua belah tangan kita untuk menerima tawaran ini. Begitulah kira-kira bulan Ramadan ditawarkan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Bulan Ramadannya Allah yang mencipta, Allah yang memilih untuk kita, Allah yang memuliakannya, dan Allah yang menawarkan kepada kita amalan-amalan. Bila kita mengerjakannya, maka Allah memberikan kita ganjaran pahala yang berlipat ganda. Jadi, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sungguh sangat merugi bila kita tidak menambut tawaran ini, dan sungguh sangat merugi bila kita melalaikannya. Maka Ramadan adalah tawaran untuk keuntungan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menyediakannya. Maka saya menghimbau kita semua untuk menyambut tawaran ini dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi pemenang yang memberikan keuntungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan ketaatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kita dan menjadikan amalan kita menjadi amalan yang makbulah. Innahu jawadun karim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.